Selamat pagi anak-anak yang terkasih, berkah dalam. Pada hari ini saya akan menyampaikan di jam awal ini ringkasan hubungan gereja dengan dunia. Ringkasannya ya. Oke, kita mulai. Gereja pos Konsili Vatikan II, setelah Konsili Vatikan II, sekitar tahun 1965, melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Gereja menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia. Dan dunia menjadi tempat atau ladang di mana gereja berbakti. Karena dunia masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang selalu diterpa aneka permasalahan. Konsili Vatikan II mencatat masalah-masalah yang dilihatnya sebagai masalah yang mendesak, yakni 1. Martabat pernikahan dan kehidupan keluarga. 2. Pengembangan kemajuan kebudayaan. 3. Kehidupan sosial ekonomi dan politik, serta perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa. Pada tanggal 16 Agustus 2013, Uskup Agung Semarang, Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto Projo, yang sudah meninggal ya, mengungkapkan bahwa pemanasan global tidak memandang agama dan wilayah. Menurut beliau, apabila terkena pemanasan global, semua akan hancur dunia ini. Ajakan Monsinyur ini kepada gereja untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, paling tidak mengurangi kebesaran dari masalah itu. Beliau mengajak umat untuk menanam tumbuhan sehingga mengurangi pemanasan global itu. Roncalli dipilih menjadi paus dengan nama Yohanes 23. Salah satu tindakan pertama yang bernada simbolik adalah menyuruh supaya jendela-jendela Vatikan dibuka selebar-lebarnya. Membuka jendela-jendela Vatikan selebar-lebarnya ini bisa disimpulkan sebagai simbol dari gereja yang harus membuka dirinya bagi dunia luar. Dengan Konsili Vatikan II, gereja memandang dunia dengan pandangan yang jauh lebih positif dibandingkan dengan masa-masa yang lampau. Paus Yohanes 23, yaitu Uskup Roncalli tadi, dia bermoto Aggiornamento. Ini sungguh-sungguh telah membaharui gereja dan hubungannya dengan dunia. Arti sebenarnya dari moto Aggiornamento tersebut adalah gereja selalu memperbarui hubungan dengan dunia. Gereja bertugas melanjutkan karya Yesus, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Kerajaan Allah baru terwujud secara sempurna pada akhir zaman, tapi kerajaan Allah harus diwujudkan mulai dari dunia ini. Dalam Injil tersirat kesadaran bahwa misi atau tugas gereja pertama-tama adalah untuk mewartakan kerajaan Allah, seperti karya Yesus, bukan mengkatolikan dunia. Konsili Vatikan II telah membaharui gereja dan hubungannya dengan dunia. Hubungan yang menjadi lebih baik ini disebabkan karena gereja memiliki pandangan baru tentang dunia dan manusia. Pandangan baru dari gereja terhadap dunia bisa disimpulkan adalah bahwa dunia yang pernah jatuh menjadi budak dosa kini telah dimerdekakan oleh Kristus. Gaudium et Spes artikel 2 telah mengatakan, dunia dilihat sebagai seluruh keluarga manusia dengan segala hal yang ada di sekelilingnya. Terus untuk menghancurkan kekuasaan setan agar dunia dapat disusun kembali sesuai dengan rencana Allah dan mencapai kesempurnaan. Dari uraian tadi, sebagai umat Kristiani, selayaknya kita berpendapat adalah setuju, karena dunia tetap ada pengharapan untuk diperbaiki.
atau untuk bertobat. Dalam Injil atau surat-surat ditekankan bahwa dunia berdosa, dunia bermusuhan dengan Allah, dan telah dikalahkan oleh Yesus. Ini dalam Yohanes bab 16 ayat 33. Berkat salib Kristus, seorang Kristen hidup dalam dunia yang baru. Dunia yang terletak di dalam genggaman si jahat telah dikalahkan oleh Kristus. Seperti kata Paulus, karena salib Kristus, bagiku dunia disalibkan, dan aku pun disalibkan bagi dunia. Dari beberapa kutipan kitab suci tadi, bisa disimpulkan bahwa ajaran kitab suci untuk kita di dalam menghadapi dunia adalah gereja atau kita harus menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia. Gereja dan dunia manusia merupakan realitas yang sama seperti mata uang yang ada dua sisi. Berbicara tentang gereja berarti berbicara tentang dunia manusia. Berikut ini adalah usaha nyata untuk hidup di dunia sebagai orang Katolik yang sejati, terutama dalam masa pandemi ini. Sederhana, kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan 3M. Masa buruh sejak perkembangan industri modern berjubel di kota-kota besar, tanpa jaminan masa depan yang jelas. Maka timbullah berbagai masalah sosial baru yang berat. Supaya tidak tertinggal dari gerakan komunisme yang memperjuangkan nasib kaum buruh, ada imam-imam yang mulai melibatkan diri dalam pastoral kaum buruh. Kemudian para paus mulai mengeluarkan ensiklik. Ensiklik tersebut berupa ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ajaran sosial gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, atau dukungan. Ajaran sosial gereja dalam dunia modern berawal dari tahun 1891. Ketika Paus Leo ke-13 mengeluarkan ensiklik Rerum Novarum, Paus dengan tegas menentang kondisi-kondisi yang tidak manusiawi yang menjadi situasi buruk bagi kaum buruh dalam masyarakat industri. Paus menyatakan 3 faktor kunci yang mendasari kehidupan ekonomi. Yang pertama adalah para pekerja. Yang kedua, modal atau para pengusaha. Dan yang ketiga adalah negara. Pada tahun 1891 tadi, ketika Paus Leo ke-13 mengeluarkan ensikliknya, ajaran sosial gereja, yang berisi bahwa Paus dengan tegas menentang kondisi-kondisi yang tidak manusiawi yang menjadi situasi buruk bagi kaum buruh. Ensiklik ajaran sosial gereja tadi dinamakan apa itu? Seperti tadi, Rerum Novarum. Tujuan utama dari diterbitkannya ajaran sosial gereja, ensiklik dari Paus Leo, Rerum Novarum tadi, bisa dirumuskan secara singkat sebagai berikut. Menghimbau para pengusaha untuk memanusiawikan perlakuannya pada para buruh. Pada tahun 1931, jadi 40 tahun setelah Rerum Novarum tadi, Paus Pius ke-11 mengeluarkan ensiklik Quadragesimo Annum namanya. Dalam ensiklik ini, Paus menanggapi masalah-masalah ketidakadilan sosial dan mengajak semua pihak untuk mengatur kembali tatanan sosial. Dan di dalam Quadragesimo Annum ini, Paus sebetulnya juga mengecam kapitalisme dan persaingan bebas serta komunisme. Tugas perutusan gereja dalam dunia modern termuat dalam konstitusi pastoral Gaudium et Spes atau kegembiraan dan harapan. Di sini para bapak konsili menegaskan bahwa perutusan kas religius gereja memberinya tugas terang dan kekuatan yang dapat membantu pembentukan,
dan pemantapan masyarakat manusia menurut hukum ilahi. Keadaan waktu dan tempat menuntut agar gereja dapat dan bahkan harus mulai kegiatan sosial demi semua orang. Gaudium et Spes ini lebih tepatnya dikeluarkan pada saat Konsili Vatikan II, yaitu 1963 sampai 1965. Artikel pertama dari Gaudium et Spes bunyinya, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula. Artikel ini sesungguhnya bermakna praktis sebagai atau seperti bahwa gereja harus ikut merasa dan berusaha mencari solusi bagi orang miskin dan terlantar. Jadi tidak hanya memberi tok atau memberi ikan, tapi pancing. Ajaran sosial gereja dari Bapak Paus selalu mendapat tindak lanjut dari Keuskupan Agung Semarang. Salah satunya adalah dengan menggalakkannya dalam aksi puasa pembangunan yang dilaksanakan pada masa Prapaskah. Tema APP atau aksi puasa pembangunan Keuskupan Agung Semarang pada tahun 2020 kemarin, apa? Ingat? Ya, bertobat, terlibat, dan berbuah berkat. Ajaran sosial gereja diharapkan diterapkan oleh umat Katolik dalam hidup sehari-hari. Penerapan ajaran sosial gereja tersebut merupakan perwujudan dari tugas pokok gereja. Yaitu tugas apa? Ingat, 5 tugas pokok gereja. Ya. Yang pertama liturgia, pengudusan. Yang kedua kerigma, pewartaan. Yang ketiga martiria, memberi kesaksian. Yang keempat koinonia, persekutuan. Dan yang kelima diakonia. Kalau kita analisa ajaran sosial gereja itu sesuai dengan tugas diakonia atau pelayanan. Keprihatinan gereja terhadap orang miskin di Indonesia rasanya belum terlalu kuat, khususnya untuk umat Katolik. Mungkin saja ajaran sosial gereja belum terlalu dipahami dan diamalkan oleh gereja Katolik Indonesia. Ya, contoh kita, kalau kalian tidak sekolah, maka mungkin tidak mengenal ajaran sosial gereja. Ya. Salah satu alasan dari kurang dipahami serta diamalkannya ajaran sosial gereja di Indonesia, ya terutama di Indonesia, ya kebanyakan karena apa? Penampilan gereja lebih merupakan penampilan ibadat daripada penampilan sosial. Jadi pokoknya misa tok. Tapi kepekaan terhadap penderitaan di luar kecil sekali. Oke, anak-anakku, sekian. Terima kasih.